Pertanyaan, bagaimana hukumnya mengakhirkan waktu sholat zuhur secara terus-menerus tanpa ada udzur syar'i, hanya agar tidak lama-lama untuk menunggu mengerjakan sholat asarnya. Apakah perbuatan tersebut diperbolehkan? Dalam agama Islam, ya dalam agama Islam itu lengkap nggih. Benar fikih itu membahas sah nggak sah, wajib, sunnah, haram, halal. Tapi Islam juga memiliki ajaran tazkiyatun nafs. Ya, fikih suluk, bagaimana beradab. Kalau misalkan nggih, jenengan ada undangan dari bupati jam 10 pagi. Terus jenengan ke rumahnya bupati jam 12 awan. Ya, kira-kira apa yang akan dilakukan bupati terhadap jenengan? Ya, meskipun mungkin ya udah jam 10 gitu ya. Ya jam 10 taknya agak telat gitulah. Ini jam 11 baru datang. Maka manusia pasti akan ya nggak seneng tepat waktu. Maka waktu sholat itu adalah undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang mengundang kita. Ini pertanyaan dari ibu-ibu nggih. Oh nggih, rawan ibu-ibu niki soalnya sholat teng nggih wae. Nggih. Tadi kita sampaikan nih untuk ibu-ibu, kalau memang tidak ada alasan yang memang mendesak sama sekali, sholat di waktunya. Nabi SAW ketika ada seorang sahabat ditanya tentang atau seorang sahabat yang bertanya, wahai Nabi, sholat amal apa yang paling utama? Maka Nabi SAW, as-sholatu fi awwali waktiha, dalam satu riwayat. Ya. Ya. Dalam riwayat yang lain as-sholatu ala waktiha, tapi di dalam riwayat yang lain as-sholatu fi awwali waktiha, awwala waktiha. Sholat di awal waktunya. Ya, sholat di awal. Itu keutamaan luar biasa. Keutamanya apa? Luar biasa. Bahkan para ulama dulu menjaga sholat itu di awal waktu. Bahkan ada yang menjaga sholat berjamaah, kalau laki-laki ya, sholat berjamaah di masjid dan tidak pernah ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Itu upaya para ulama untuk beradab pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jawab, ya apakah perbuatan tersebut diperbolehkan? Secara fikih ya tetap sah-sah saja selama tidak keluar dari waktu sholat. Ya, tidak selama tidak keluar. Tapi kita punya adab pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita bukan ketika belajar fikih itu yang perlu kita garis bawahi juga. Banyak yang belajar fikih ketika kita sudah tahu ilmu fikih gitu ya. Itu kadang kita itu coba ngakal-ngakali. Nah, ini yang apa namanya? Tidak. Ya, kita coba ngakal-ngakali. Kita katakan bahwa ilmu Islam ini lengkap, mandang dari semua sisi. Fikih iya, tapi juga kita harus sisi tazkiyatun nafs, bagaimana ketundukan kita pada Allah, pengabaran kita pada Allah. Maka intinya kita jawab, apakah perbuatan tersebut diperbolehkan? Memang secara asal ya tetap diperbolehkan saja, namun tidak layak bagi seorang muslim untuk melakukannya. Ya, tidak layak seorang muslim melakukannya, karena memang orang muslim berusaha untuk mengamalkan yang paling utama dari amalannya.